Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tepi luar Sekte Dao, tepat di dekat penghalang besar yang melindungi seluruh sekte, permukaan cahaya itu tiba-tiba beriak halus. Dua sosok muncul diam-diam dari dalamnya. Ying Huan-Huan memeluk sitar Phoenix surgawi di dadanya. Matanya yang besar menyapu sekeliling dengan waspada, lalu senyum puas perlahan muncul di wajahnya. Sepertinya kita benar-benar keluar tanpa ketahuan. Berbeda dengan sikap santainya, Lin Dong justru mengerutkan kening. Instingnya mengatakan, ini terlalu mudah. Sekte Dao bukan tempat biasa. Dipenuhi para ahli dan tetua yang kuat. Tidak mungkin mereka bisa membawa pergi harta Yuan murni begitu saja tanpa seorang pun menyadarinya. Kalau tidak ada yang menghentikan mereka, berarti memang ada yang membiarkannya. Lin Dong terdiam sejenak, lalu perlahan berbalik menghadap ke arah Sekte Dao. Dengan tenang, ia memberi hormat. Ying Huan-Huan yang melihat itu sempat tertegun, lalu menjulurkan lidahnya pelan. Ia tampaknya mengerti maksud tindakan Lin Dong. Setelah itu, Lin Dong berbalik kembali. Tubuhnya sedikit bergetar. Sepasang sayap naga hijau terbentang dari punggungnya, membawa hembusan angin yang kuat. Kemarilah, ia mengulurkan tangan. Ying Huan-Huan menatapnya curiga, namun tetap mendekat. Tanpa banyak penjelasan, Lin Dong langsung meraih pinggang rampingnya dan menariknya ke dalam pelukan. Tubuh Ying Huan-Huan langsung menegang. Wajahnya memerah dalam sekejap. Ia buru-buru mengangkat sitar Phoenix surgawi, seolah menggunakannya sebagai pelindung, lalu menatap Lin Dong dengan tatapan tajam. Lin Dong tetap tenang. Kecepatanku lebih tinggi. Jarak ke pegunungan 10.000 binatang cukup jauh. Ini cara tercepat. Ying Huan-Huan menatapnya lekat-lekat, seolah mencoba memastikan tidak ada niat lain di balik tindakan itu. Namun yang ia lihat, hanya ketenangan dan sedikit ketidaksabaran. Pada akhirnya, ia mendengus pelan. Kalau kamu macam-macam, aku akan kembali ke Sekte Dao. Lin Dong memutar matanya. Aku tidak tertarik pada gadis kecil sepertimu. Tanpa menunggu balasan, ia langsung mengepakkan sayapnya. Tubuh mereka melesat ke langit, berubah menjadi cahaya yang menghilang ke kejauhan. Di udara, Ying Huan-Huan akhirnya tidak tahan lagi dan membalas dengan kesal. Suasana yang semula tegang perlahan berubah lebih ringan saat mereka melaju melintasi langit luas. Pegunungan 10.000 binatang terletak di bagian selatan wilayah Suan Timur. Perjalanan normal dari Sekte Dao ke sana memakan waktu setengah bulan. Namun dengan kecepatan Lin Dong sekarang, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu. Gunung-gunung besar yang tak berujung akhirnya muncul di hadapan mereka. Wilayah itu dipenuhi aura liar. Sesuai namanya, tempat itu adalah wilayah berkumpulnya berbagai binatang iblis. Meski tidak sepadat kota iblis, jumlah dan kekuatan makhluk di sana tetap tidak bisa diremehkan. Bahkan, banyak dari mereka telah mencapai tingkat di mana mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Makhluk seperti itu memiliki kecerdasan dan kekuatan yang setara dengan manusia kuat. Tak heran, sedikit sekali orang yang berani memasuki wilayah ini tanpa alasan jelas. Saat Lin Dong mendekat, segel roh iblis di dalam tubuhnya mulai bereaksi. Getaran halus muncul, seolah menunjukkan arah. Matanya langsung mengunci arah itu. Dengan satu kepakan sayap, ia melesat cepat. Beberapa saat kemudian, dua sosok muncul di puncak gunung di kejauhan. Salah satunya tinggi dan kokoh, seperti menara besi. Kakak, suara itu menggema dari kejauhan. Lin Dong mempercepat laju, lalu mendarat di puncak gunung bersama Ying Huan-Huan. Di depannya, Little Marten berdiri dengan santai, ekspresi malas seperti biasa. Namun di matanya, ada kilatan yang tajam. Di sampingnya, Little Flame berdiri tegap. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, penuh dengan bekas luka dan memar. Namun justru luka-luka itu membuat auranya semakin ganas. Jika bukan karena ekspresi polosnya saat melihat Lin Dong, ia benar-benar terlihat seperti makhluk buas yang menakutkan. Tidak buruk, kamu berkembang cukup cepat. Little Marten menatap Lin Dong dari atas ke bawah. Lin Dong tidak menjawab. Ia langsung berjalan mendekat dan menepuk bahu Little Flame. Tatapannya menunjukkan kepuasan. Bagus. Ia bisa merasakan kekuatan Little Flame sudah setara dengan ahli 8 Yuan Nirvana. Peningkatan yang sangat besar. Little Marten tersenyum puas. Tentu saja, dia dilatih langsung olehku. Nada sombongnya tetap sama seperti dulu.
Semua ini karena saudara kedua. Dia membawaku ke banyak tempat, Little Flame menjawab jujur. Melihat itu, Little Marten hanya bisa menggelengkan kepala. Sikap Little Flame selalu berubah setiap kali di depan Lindong. Lindong tersenyum tipis, lalu menoleh ke Little Marten. Berapa banyak kekuatanmu yang sudah kembali? Cukup untuk menghadapi ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Jawaban itu ringan, tapi penuh keyakinan. Lindong mengangguk pelan. Itu berarti kekuatan Little Marten sudah mendekati para tetua kuat di Sekte Dao. Ngomong-ngomong, tatapan Little Marten tiba-tiba berpindah ke Ying Huan-Huan. Kenapa kamu membawa dia? Lindong menoleh. Ying Huan-Huan masih berdiri agak jauh. Biasanya ia berani dan bebas di Sekte Dao. Namun di sini, ia tampak sedikit waspada. Wajar saja, aura Little Marten dan Little Flame benar-benar berbeda dari manusia biasa. Lindong tersenyum tipis, lalu memanggilnya mendekat. Setelah memperkenalkan, ekspresi Little Marten sedikit berubah saat mengetahui identitas Ying Huan-Huan. Putri pemimpin sekte, ia jelas tidak menyangka hal itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak mungkin bisa membawa sitar Phoenix surgawi. Lindong mengangkat bahu. Little Marten tersenyum tipis. Sepertinya dia cukup baik padamu. Ying Huan-Huan langsung tersenyum manis. Namun Lindong hanya memutar matanya. Ia tahu betul, itu hanya sikap yang disengaja. Little Marten mengalihkan topik. Bagus. Dengan sitar itu, urusan kita akan lebih mudah. Nada suaranya mulai berubah dingin. Makhluk sialan itu, kali ini aku akan menghancurkan teknik mereka. Lindong menatapnya. Katakan dulu, apa yang sebenarnya ditemukan Little Flame? Little Marten tersenyum tipis. Tatapannya berubah dalam. Ia mendekat sedikit, lalu berbisik pelan. Air liur penyeduh spiritual inti bumi. Dalam sekejap, pupil Lindong menyusut. Bahkan Ying Huan-Huan pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Air liur penyeduh spiritual inti bumi. Ying Huan-Huan tanpa sadar mengulanginya pelan. Di wajahnya, tampak jelas keterkejutan yang sulit disembunyikan. Di dunia ini, terdapat tak terhitung harta alam. Semua itu adalah anugerah langit dan bumi, masing-masing menyimpan kekuatan misterius. Namun di antara semuanya, air liur penyeduh spiritual inti bumi termasuk yang sangat langka. Benda ini bukan hanya mampu meningkatkan kekuatan seseorang, tapi yang lebih penting, ia bisa membantu membentuk roh Yuan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Biasanya, pembentukan roh Yuan hanya bisa terjadi di puncak tahap nirvana. Bahkan setelah mencapai 9 Yuan nirvana, seseorang masih belum tentu berhasil mencapainya. Banyak praktisi bahkan harus menunggu hingga memasuki tahap kehidupan mendalam, lalu menggabungkan energi Yuan dengan esensi kehidupan, sebelum akhirnya berhasil membentuk roh Yuan. Namun, semua proses rumit itu bisa dipersingkat dengan air liur penyeduh spiritual inti bumi. Nilainya tidak perlu dijelaskan lagi. Jika kabar tentang benda ini menyebar, pasti akan menarik banyak ahli kuat. Karena begitu roh Yuan terbentuk, seseorang tidak lagi sepenuhnya terikat pada tubuh fisiknya. Bahkan jika tubuh hancur, selama roh Yuan masih ada harapan untuk hidup kembali. Lindong terdiam, matanya sedikit menyipit. Bahkan dengan ketenangannya, ia tidak bisa menyembunyikan reaksi dalam hatinya. Ia sudah merasakan sendiri kekuatan roh Yuan. Serangan seperti cincin naga Yuan miliknya terbentuk dari kekuatan itu. Dan berkat itu, ia mampu mengalahkan lawan-lawan kuat seperti Yao Ling dan Wang Yan. Namun, untuk benar-benar membentuk roh Yuan, ia masih belum mencapainya. Setidaknya, belum sekarang. Tapi dengan benda ini, kemungkinan itu menjadi nyata. Jadi, kamu tertarik. Little Marten tersenyum tipis, jelas puas melihat reaksi Lindong. Lindong mengangguk tanpa ragu. Kompetisi sekte besar sudah semakin dekat. Ia tidak punya pilihan selain memperkuat dirinya dengan segala cara. Terlebih lagi, tekanan dari gerbang Yuan bukanlah hal kecil. 3 raja kecil mereka, dididik langsung oleh 3 pemimpin sekte. Dari segi jumlah maupun kualitas, mereka unggul. Di pihak sekte Dao, hanya sedikit yang bisa melawan mereka. Lindong tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Apa yang menjaganya? Tanyanya singkat. Little Marten menjawab dengan santai. Penguasa wilayah ini, seekor burung hantu-hantu emas kuning. Kekuatannya di tahap kehidupan mendalam awal. Ada juga bawahannya, 2 yang terkuat setara 9 Yuan nirvana. Lindong mengangguk pelan.
Seharusnya tidak sulit untukmu. Namun Little Marten menggeleng. Masalahnya bukan di kekuatan. Dia punya teknik khusus. Saat itulah Ying Huan tiba-tiba berbicara. Formasi suara, burung hantu, kan? Little Marten menoleh. Ada sedikit keheranan di matanya. Ia tidak menyangka Ying Huan bisa langsung menebaknya. Benar, dia memelihara ribuan makhluk berkepala burung hantu manusia. Semua itu membentuk formasi suara langit. Dengan medan gunung suara iblis, kekuatannya meningkat drastis. Bahkan aku tidak bisa menembusnya. Lindong terdiam sejenak. Jumlah itu tidak masuk akal. Tak heran wilayah ini bisa dikuasai. Little Marten melanjutkan. Awalnya Little Flame hanya berlatih di sana. Beberapa hari lalu, formasi itu tidak aktif. Dia masuk tanpa sengaja, dan menemukan air liur itu. Namun kemudian dia ditemukan. Nada suara Little Marten berubah dingin. Makhluk itu tidak langsung membunuhnya. Dia justru mempermainkannya bersama bawahannya. Puluhan tulang patah. Kalau aku tidak datang tepat waktu, dia sudah mati. Tatapannya beralih ke Little Flame. Namun kali ini bukan marah. Lebih seperti kesal yang tersembunyi. Little Flame hanya menggaruk kepala dan tersenyum sederhana. Namun jauh di dalam matanya, ada keganasan yang tidak biasa. Lindong menepuk bahunya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Cukup kejam, namun senyum itu tidak hangat. Little Marten menatapnya. Jadi, Lindong mengangkat kepala. Tatapannya dingin. Kita basahi gunung suara iblis dengan darah. Kalimat itu keluar dengan tenang. Namun aura yang meledak dari tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Little Marten tersenyum lebar. Itu baru benar. Aura iblis mulai menyelimuti dirinya. Di sampingnya, Little Flame berdiri tegak. Aura brutal perlahan menyebar. Ying Huan melihat ketiganya. Dalam hati, ia hanya bisa menghela napas. Mereka benar-benar seperti satu kesatuan. Aura mereka selaras dalam keganasan. Ia melangkah maju. Sitar Phoenix surgawi muncul di tangannya. Serahkan formasi itu padaku. Nada suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Lindong menatapnya. Kamu yakin? Setiap formasi punya kelemahan, dan sitarku adalah salah satunya. Jawaban itu tanpa ragu. Little Marten tertawa kecil. Berani juga. Ying Huan hanya tersenyum tipis. Namun tatapannya sempat beralih ke Lindong. Suruo, ia mengulang nama itu dalam hati. Seorang teman, jawab Lindong singkat. Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia langsung berbalik. Ayo, kita ke Gunung Suara Iblis. Keempatnya segera bergerak, menuju bagian terdalam pegunungan 10.000 binatang. Namun, di sisi lain wilayah itu, tiga sosok juga tengah melaju cepat di langit. Di depan, seorang pria tua berjubah coklat. Aura yang ia pancarkan tenang, namun menekan. Di belakangnya, dua pria muda. Satu berbaju hitam, satu berbaju putih. Keduanya tampan, namun mata mereka dipenuhi kesombongan. Di dada mereka, terdapat lambang matahari hitam dengan pola yin-yang. Simbol itu, milik sekte terkuat di wilayah Suan Timur. Gerbang Yuan, dan lambang itu bukan sembarang lambang. Hanya diberikan pada murid terkuat. 8 jenderal jiwa, dan 2 orang ini, adalah bagian dari mereka. Arah tujuan mereka, sama, Gunung Suara Iblis. Gunung Suara Iblis berada jauh di bagian terdalam pegunungan 10.000 binatang. Gunung ini menjulang curam, diselimuti pepohonan hitam yang disebut pohon suara. Pohon-pohon itu bukan sekadar tumbuhan biasa, mereka mampu memperkuat suara berkali-kali lipat, seperti pengeras alami. Karena itulah, setiap saat terdengar gema suara tajam yang bergema di seluruh gunung. Seolah-olah gunung itu sendiri hidup, dan berbisik. Di puncaknya berdiri sebuah aula batu berwarna merah gelap. Warnanya seperti darah yang mengering, memancarkan tekanan yang membuat siapapun merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Di dalam aula itu, seorang pria parubaya duduk di atas singgasana tulang putih. Kulitnya berwarna keemasan gelap, matanya cekung, dan bentuk mulutnya aneh, memberinya aura licik dan berbahaya. Tatapannya dingin saat ia berbicara. Apakah formasi sonik burung hantu sudah siap? Dua bawahan di depannya segera membungkuk. Tenang, Tuan. Semua burung hantu kepala manusia sudah ditempatkan. Begitu ada penyusup, formasi akan langsung aktif. Namun yang satu lagi, bertubuh besar dan berwajah kasar, bertanya ragu. Tuan, apakah pria berpenampilan feminin itu benar-benar sekuat itu?
Kita sampai harus bersembunyi di sini berhari-hari. Pria parubaya itu mendengus dingin. Jangan tertipu penampilannya. Dia sudah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Bahkan aku bukan tandingannya. Aura di ruangan itu langsung menegang. Kalau saja dulu aku langsung membunuh harimau itu, gumam salah satu bawahan dengan tatapan kejam. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Tidak perlu khawatir, aku sudah menghubungi pihak gerbang Yuan. Seorang tetua akan segera datang. Begitu dia tiba, orang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kedua bawahannya langsung lega. Namun tiba-tiba, teriakan panik terdengar dari luar. Wajah ketiganya berubah. Dalam sekejap, pria parubaya itu sudah menghilang dari aula, muncul di luar dengan tatapan tajam ke langit. Di sana, 4 sosok melayang dengan tenang. Itu kalian lagi, suaranya menjadi gelap. Kenapa kalian tidak tahu kapan harus berhenti? Lindong melayang di udara, matanya menyapu seluruh gunung suara iblis. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Getaran kecil, suara samar, tersembunyi di seluruh gunung. Itu mereka, gumamnya dalam hati. Burung hantu kepala manusia. Tanpa terlihat jelas, mereka sudah memenuhi seluruh gunung. Little Marten melangkah maju sedikit, senyumnya tipis namun dingin. Kau melukai saudaraku. Kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Dia menatap dua bawahan di belakang pria itu. Bagaimana kalau begini, bunuh mereka berdua, dan aku akan melupakan semuanya. Kedua bawahan itu langsung tegang. Tatapan mereka tak sadar melirik ke arah pemimpin mereka. Namun pria itu hanya tertawa dingin. Kau pikir aku sebodoh itu? Little Marten tersenyum lebih lebar. Aku memang menganggapmu bodoh. Ucapan itu seperti pisau. Wajah pria itu langsung mengeras. Kalau begitu, coba hancurkan formasi milikku dulu sebelum banyak bicara. Tangannya terangkat. Sekejap, seluruh gunung suara iblis berguncang. Dari pepohonan hitam, makhluk-makhluk aneh mulai bermunculan. Tubuh binatang, kepala manusia, wajah mereka terdistorsi. Jumlahnya bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu. Mereka menempel di pohon, membuka mulut, dan dalam satu waktu, jeritan mereka menyatu. Gelombang suara hitam menyebar, saling terhubung, membentuk jaring raksasa yang menutupi seluruh gunung. Tekanannya begitu besar hingga udara terasa berat. Bahkan Little Marten pun sedikit mengernyit dan mundur setengah langkah. Melihat itu, pria parubaya tertawa puas. Jadi ini yang kau bawa, untuk mempermalukan diri sendiri. Namun saat itulah, sebuah sosok maju. Ying Huan. Dengan tenang, ia melangkah ke depan, membawa sitar merah menyala di pelukannya. Keheningan sesaat menyelimuti medan. Lalu, siulan, tawa, ucapan kotor mulai terdengar dari bawah. Tatapan para binatang iblis itu berubah liar. Lindong tidak berkata apa-apa. Namun matanya, berubah dingin. Dia mengingat wajah-wajah itu, satu persatu. Sementara itu, Ying Huan duduk perlahan di udara. Sitar diletakkan di depannya. Tangannya menyentuh senarnya. Dalam sekejap, sebuah suara nyaring dan jernih memenuhi langit. Seekor phoenix merah menyala muncul dari cahaya, mengepakkan sayapnya dengan megah. Aura panas dan kuat menyapu seluruh area. Wajah pria parubaya itu langsung berubah drastis. Harta Yuan murni. Ying Huan tersenyum tipis. Benar, tapi sayangnya, tidak ada hadiah untukmu. Jarinya bergerak lagi. Gelombang suara merah menyala melesat keluar, seperti api yang hidup. Dan ketika gelombang itu bertabrakan dengan jaring suara hitam, formasi itu runtuh. Hancur, tanpa perlawanan. Burung hantu kepala manusia yang memenuhi gunung mulai gemetar. Lalu satu persatu, tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap, formasi itu lenyap sepenuhnya. Lindong menatap dengan sedikit terkejut. Seperti yang diduga, harta Yuan murni. Di sampingnya, Ying Huan sedikit pucat, tapi matanya tetap dingin. Ia menoleh ke arah Lindong. Suaranya pelan, tapi tajam. Sekarang, giliranmu. Ia menggertakkan giginya. Kalau kau tidak membunuh semua orang yang tadi mengejekku, aku akan bilang ke ayah dan kakakku kalau kau menggertakku. Lindong terdiam, lalu, hanya bisa menghela napas panjang. Namun di balik itu, niat membunuhnya, sudah sepenuhnya bangkit.